Oh kan gini iris berambang ya. Iya pengenaan malahan sampean mak. Iya. Orang aku penjaramu kan jajal iki aku tak jajal. Oh jajal ini roti. Oh iya Percaya. Apa maksudnya kan ini kan apa aku ini Tenanan landep orang. Landep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya, dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Rencang kula niku Macam-macam lah. oh nggih dia nggih siap niki mboten oh nggih santai-santai nggih kowe pun monggo santai-santai ngobrol santai mawon monggo ngobrol dulu ngobrol santai mawon santai ngadep mriku monggo santai mawon santai nggih pengen lihat minumnya apa gitu loh. Monggo duduk mawon santai mawon. Saya mau nemenin dek sini, mau nemenin. Oh iya, siap. Oh iya, minumnya. Nggih, monggo santai, duduk aja. Siap, monggo. Pun dinikmati dah, nggih. Pun monggo duduk aja, duduk. Santai. Duduk. Nggih. Oh iya. Monggo dicicipi. Ambune. Mambu. Nggih. Minuman penak. Mas purana. Ini mampu. Enak. Iya, enak. Guys, penak aku. Mantap. Enak ya aku ini. Nggih. Pun monggo lenggah mawon. Nggih, duduk lenggah mawon, duduk aja duduk. Nggih. Monggo duduk aja santai mawon, santai. Duduk sana, santai mawon. Kula namung pengin anu. Nggih, lenggah. Santai. Kenal orang ambil tadi. Orang ngerti mana tak tekon. Jondi. Ora. Dicakene to? Tuh, aku ora tau ro. Cakene ora. Pengen namung pengen ngetes mawon. Pengen tahu aja. Nggih. Napa niki, Bang? Ya pengen roh ya. Apa itu? Wow. Golek. Anu cuk. Iya. Siap. Pengen roh. Us. Srene mang piye masuk 1 jam ya, Bu. Terus saya aku ya. Ndak, Wis to, nek sampean arep melu gabung ya monggo. Sare ngombe. Siap. Mantap ya. Ini iki enak. Lek wong reseh aku ya mesti. Oh, Contoh ya. Oh contoh. Ih. Ih, Aku ti. iya. Iya. Oh iya. 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 Piye wi? Iya. Oh iya. Nyapa? Piye maksudnya ya? Kan ngiris berambang ini tak aku. Oh kan ngene. Ngiris berambang ya. Iya pengenaan malahan. Sampean mak. Iya.
anak iki dicah kene iki. Dicak kene. Dicah kene iki. Iki maksudnya Ora, aku bejaremu kan jajal iki, aku tak jajal. Oh, jajal ngene iki, roti. Oh iya, heeh. Dipercaya. Apa? Maksudnya kan ngene kan nyapa aku. Ini iki. Nah. Tenanan landep ora. Oh, landep. Nek gue ngiris brambang nang omahe mbokku iki. Wis sing dolanan. Aja ngotelan. Iya. Wis masukmu nang kene piye? Iya. Sermu piye? Ora aku arep ngancani anu lho. Jarene ning kene enek wong ngombe terus Oh, aku. apa kuwi jenengane? Piye? Anu wong wedi ngono jarene iki. Jadi lah. Wong kene nyekel aku. Preman kene lho. Ngapa enggak wedine? Enggak maksudku kok enggak wedine karo Gusti Allah lho, kok wedine karo mana? Oh, ih. Nyapa maksudnya? Oke, ih. Oh, dia aku. Enggak. Oh, sampean duwe golok iki nggo ngeden-ngedeni ngono ya. Kamu ngeden resina bacok tenan. minum to. Oleh nek wong sing ngrasaki mbok bacok-bacok tenan. Minum teh. Enak. Sampeyan yo urung jajal ae, nek wis jajal wae Oh, enak. rasane. Rasane. Bisa. Ibro ya, Jajal, Bro. jajal. Iya, sampean sik aku. Jajal. Oh, kari-kariane. Oh iya. Jajal. Ibro. Kan ngiris-ngiris brambang ini ki aku. Iya. Hah? Apaan? Lah kok aku lek ngenek kopi ini ra patek seneng rokok aku kok. Kopi ora usum. Bisa sih. Iki ta. Iya. Wah. Rokok ngene. Enak Mas. Jajal ndak? Enak. Alah. Saya enak. Aku ngene-ngene wedi ya. Enak. Ini loh Kang, nyapa kok nggak wedi niku karo Gusti Allah gitu loh. Lek sampean wedi karo Gusti Allah, mengko uripe sampean niku selamat. Kalau sampean minum-minuman kayak gini, dilihat anak-anak kecil, orang-orang, itu apa enggak ya apa namanya? Merugikan sampean sendiri. Enggak usah nakut-nakutin orang sampean tuh preman apa gitu. Enggak usah sok-sok preman lah. Apalagi nakut-nakutin orang kayak begini ini. Aduh. Ini loh kayak gini ini kok sampean takut-takutin tuh. Tuh, enggak usah lah. Tuh, kayak gini enggak usah buat nakut-nakutin orang tuh. Enggak usah buat nakut-nakutin orang. Senjata kayak gini. Ya apa loh kayak gini itu. Yang ini kok mbok nggo ndel-ndelan ku ngeten-ngeteni wong. Ora ngerti, Bang. Aku ora jajal, Bang. Ini ya. Ini nanti kak apa dia nih. Kena gugur-gugur gue. Gini gitu. Kok usah nguden-denan, arep ngendi kon? Arep ngendi? Ini to. Ini. Ini to. Bayanganmu iki enggak kayak gelok-gelok kayak ini enggak usah nguden-denan wong. Ini ki enggak usah nguden-denan wong. Ngene ya. Ya ampun, Kang. Ampun, Kang. Enggak usah ngeden-denan ngene iki. Kamu aman. Ngene iki enggak usah ngeden-denan wong. Ya. Nah. Golok-golok ini enggak usah ngeden-denan wong lah. Ini kita mbok ngeden-denan wong ini iki, apa gedan kowe? Tanganmu ngene. Ganti tanganmu ngene, tanganmu ngene. Tak apa-apa jajal ngene, Ndang. Ndang ini. Ndang. Oke. Nanti dikira kayak di tempatnya dokter itu. Tempatnya dokter itu di sana yang nyiapin goloknya katanya dibalik gini, dibalik gini katanya. Wong sana yang nyiapin goloknya ki. Pengen gantian ini, gini, gantian ini. Ndang ini. Ndang ini. Ini ginang. Gue dikira kayak tempatnya dokter itu dibalik gini, katanya dibalik. Mau sana nyiapin pisaunya itu, ini, ini, oh ini cuman trik ini, nih pakai belakangnya ini lo kan trik nih pakai belakangnya gini ya. Ini cuman trik ini, nih, yang ini, ini, Delok tanganmu gini. Muka nggak usah ngeden-ngedeni uang. Nggak usah nakut-nakutin orang lah.
Awak mungkin nakut-nakutin orang pakai kayak begini ini. Gak usah nakut-nakutin orang. Nggak usah sok hebat. Di dunia ini nggak ada yang hebat. Di dunia ini nggak ada yang sakti. Yang hebat, yang sakti itu hanya Allah. Terus panjenengan ini loh, nakut-nakutin orang pakai golok kayak gini itu apa loh? Iya, tuh. Mau tak gitu? Mau tak gini? Ini. Tuh, nancap gitu. Nih. Sini, pengen dibaca gini. Tuh, gitu. Mau dibaca gini? Nggak usah nakut-nakutin orang. Orang itu nggak ada yang namanya takut itu sebenarnya. Cuman ngehargain aja. Nggak usah ngerasa sok hebat panjenengan itu. Dari tadi kan saya ngeramein orang kemana-mana bawa golok kayak gitu. Dikira takut apa? Apa jajal tangan sama sini, tak jajali dulu. Botan. Saman pulang. Ini yang kamu yang pulang. Perempuan kok ada sini. Halah. Orang kok pulang sana. Apa? Rokoknya tinggal rokoknya. Rokoknya mau dibawa. Umpan ampun. Oh boy. Clear. Aduh panas. Aslinya ya sakit. Perih. Tuh lihat tuh merah tuh. Darah enggak? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Innallah rahim la khala wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadarati Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadarati Sultan Auliya Syahidul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya amin. Astagfirullahaladzim. Ke apa gitu loh ya. Untungnya orang-orang itu meminum minuman kayak gini tuh untungnya apa kayak gitu loh. Padahal ketika Allah itu melarang kita untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, maksiat, itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, tidak butuh hamba-hambanya yang butuh Allah. Lalu kenapa Allah itu melarang kita untuk meminum minuman keras, mencuri, berzina, menipu, membunuh pakai obat-obatan terlarang? Itu semuanya karena Allah itu punya sifat Rahman. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Allah itu punya sifat kasih dan sayang gitu loh terhadap hambanya. Makanya Allah itu melarang. Seandainya seluruh manusia ini berbuat maksiat, kayak melakukan minuman keras, ya Allah itu nggak ada ruginya gitu loh. Nggak ada ruginya seandainya semua orang meminum minuman keras pun, ya Allah nggak ada ruginya. Allah tetap Allah gitu loh. Allah tetap Maha Agung, Maha Kuasa. Tapi yang rugi itu kalau melanggar perintah Allah, melakukan meminum minuman keras, itu yang rugi manusia itu sendiri gitu loh. Jadi merasa dirinya paling hebat, terus merusak dirinya sendiri kayak gitu.
terus melakukan tindak pidana kejahatan gara-gara minuman kayak gitu. Itu kan yang rugi nanti ya orangnya sendiri gitu. Contoh ketika Allah juga melarang kita untuk memakai obat-obatan terlarang gitu. Ya kalaupun semua orang menggunakan obat-obatan terlarang juga Allah ya nggak ada ruginya gitu loh. Yang rugi ya manusia itu sendiri gitu. Orang pakai obat-obatan terlarang ya yang didapatkan kalau nggak masuk penjara ya dirinya akan mati kayak gitu, sengsara itu. Termasuk juga ketika Allah melarang kita untuk melakukan zina, mengganggu istri orang dan lain sebagainya gitu. Apalagi sampai melakukan pemerkosaan, yang rugi kan ya diri kita sendiri gitu loh. Pasti pada akhirnya kita akan dipenjara atau bahkan kita bisa dibinasakan gitu. Pokoknya intinya semua yang dilarang Allah itu memang ya yang buruk untuk diri kita. Sebab itulah Allah itu melarang kayak gitu. Dan kebalikannya juga, apapun yang diperintah Allah sejatinya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk baik kepada birrul walidain, kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk dzikir, Allah memerintahkan kita untuk baik kepada tetangga. Itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita yang butuh Allah. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau ada orang-orang yang seperti ini perlu untuk dikasihani, sangat perlu untuk dikasihani. Dan semoga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada ini juga untuk menumbuhkan rasa mahabbah ya, untuk menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah, bahwa semua yang diperintahkan Allah, ibadah kita, sholat kita itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi semoga kita semuanya bisa istiqomah di dalam beribadah begitu. Pokoknya intinya semoga saudara-saudaraku dimanapun berada bisa selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, bisa istiqomah mengamalkan sholawat, dan bisa berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Ketika kita sholat, kita benar-benar mendekat kepada Allah, nanti semuanya pasti akan mendekat kepada kita, termasuk dunia dan akhirat nanti akan mendekat kepada kita gitu. Termasuk ketika pengen dapat wanita kayak gitu, pengen dapat pacar gitu, jangan fokus pada orangnya atau pada dunianya, tapi fokus pada yang punya dunia. Insya Allah nanti akan dapat semuanya. Yang kedua yang terpenting sholawat, karena sholawat ini adalah puncaknya dari asma, dan semua puncak dari hijab, asma, doa itu ada di dalam sholawat itu. Bahkan setiap doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka luar biasa sekali wasilah yang ada di dalam sholawat ini gitu. Tapi masalah tentang wasilah, tentang maunah ini aja bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan ya tidak bisa merasakan kayak gitu. Termasuk salah satunya ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka yang lainnya pun juga nanti akan tunduk kepada kita, termasuk besi, ilmu kekebalan, ilmu kanugrahan, ilmu kejadukan dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan kita dapatkan insya Allah secara batiniahnya kayak gitu. Itulah ya, pentingnya untuk memahami ilmu kaji diri. Ketika Allah memerintahkan semua makhluk dulu di surga untuk menyembah Nabi Adam, termasuk jin, malaikat, iblis dan semuanya, termasuk batu, besi, untuk menyembah Nabi Adam, bukan berarti
makhluk itu menyembah Nabi Adam, tapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Dalam arti kita adalah khalifahnya, itu manusia itu adalah khalifahnya. Ketika benar-benar bisa menjadi manusia yang sejati, maka nanti semuanya akan tukluk dan tunduk kepada diri kita. Jadi yang perlu untuk dipahami bahwa ilmu kebal itu bukan menggunakan ilmu khodam, bukan juga menggunakan jin, bukan juga ilmu kebal itu ilmu syirik, itu bukan seperti itu. Ini perlu untuk dipahami bahwa ketika membicarakan sesuatu memang harus sesuai pada keilmuannya. Jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu keselamatan, ya sebenarnya bukan ilmu kekebalan, tapi keselamatan atau kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita ini benar-benar sujud kepada Allah, maka yang lainnya nanti akan menjadi makmum kita. Makanya ada di dalam ilmu hikmah itu, ketika setelah membaca sholawat lalu diucapkan begini, seperti kalau ini tadi nih, kalau ini ya, ini seperti kalau ini tadi tuh. Kelihatan nggak? Tuh, lalu gini kan? Gitu. Dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika diri kita itu benar-benar sholat, ya, diri kita itu benar-benar sujudnya kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, pada intinya ketika kita itu benar-benar, tuh merah semua tuh, ketika diri kita benar-benar mendekat kepada Allah, kita benar-benar menuju kepada Allah, maka dunia nanti yang akan mengejar kita. Jadi di mana ada semut nanti gula itu pasti akan, di mana ada gula nanti semut itu pasti akan datang. Jadi ketika benar-benar kita menuju kepada Allah, itu nanti dunia akan mengejar diri kita. Jadi ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, nanti insya Allah semuanya akan takluk dan tunduk kepada diri kita. Karena diri kita ini adalah khalifah fi arti, pemimpin ya. Nah, yang perlu untuk dipahami bahwa ilmu keselamatan termasuk ilmu kekebalan dan lain sebagainya, itu semuanya kembali pada ilmu kaji diri, ilmu tasawuf, berpasrah, benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Ketika diri kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah, benar-benar tujuannya kepada Allah, nanti yang lainnya akan tunduk kepada diri kita. Jadi ilmu kebal itu bukan ilmu yang menggunakan kekuatan jin, menggunakan kekuatan khodam, menggunakan kekuatan ilmu syirik, itu enggak seperti itu gitu. Tidak seperti, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali gitu. Nah, yang terpenting juga yang perlu untuk dipahami bahwa yang terpenting kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, benar-benar menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Nah, itulah baru nanti bisa menjadi seorang pemimpin begitu. Makanya ada di dalam ilmu hikmah itu, setelah membaca sholawat, ada ya di amalannya semuanya, setelah membaca sholawat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syuri syarifi sari al-asma syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, hai kau besi, aku adalah imammu, haram bagimu menyakitiku, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, lalu diiriskan begitu. Nah gitu, sebenarnya bukan orangnya gitu yang kebal itu, bukan itu, bukan seperti itu gitu. Dan bukan juga untuk
kesombongan gitu, bukan juga untuk pamer-pameran, so hebat itu bukan seperti itu. Tetapi untuk menambahkan keimanan kita. Ketika kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah, insya Allah yang lainnya nanti akan tunduk kepada diri kita. Itu yang perlu untuk dipahami. Jadi perlu juga untuk benar-benar dikaji tentang ilmu hikmah ini gitu. Karena ini memang sudah diajarkan di pesantren-pesantren gitu, sudah ada dari zaman dulu, termasuk untuk berperang melawan penjajah dari dulu itu sudah digunakan itu. Yang jelas bukan untuk kesombongan gitu, tapi untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang terpenting kita benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Jangan ada kebencian di dalam diri kita gitu. Jangan mudah dikendalikan oleh amarah, oleh kebencian itu di dalam diri kita semuanya itu. Dan yakin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Alhamdulillah, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya Jombang, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga untuk yang perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan sebuah amalan gitu, amalan itu adalah sebuah perjalanan. Ketika kita melakukan sebuah amalan, yaitu amalan itu harus sesuai dengan ilmunya, yaitu yang pertama adalah syariatnya benar-benar dijalankan, yang kedua adalah tarekatnya, mengamalkan asma-asma Allah dengan terus menerus, itu nanti paham tentang hakikatnya. Insya Allah itu semuanya bukan ilmu sihir ya, bukan dukun begitu, bukan dukun. Ilmu hikmah, al-hikmah itu bukan dukun. Ini nanti salah kaprah ya, salah kaprah kalau ketika ada seseorang yang mengamalkan ilmu al-hikmah gitu lalu dikatakan dukun, ini nanti salah kaprah akhirnya. Jadi harus benar-benar memahami dulu tentang apa itu al-hikmah gitu, apa itu dukun gitu. Jangan sampai warisan-warisan dari leluhur kita, tentang warisan-warisan dari kiai-kiai kita, warisan-warisan dari ulama-ulama kita tentang ilmu hikmah, seperti di pondok-pondok pesantren sekarang masih banyak yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah untuk pengobatan gitu, untuk mendoakan orang kayak gitu. Itu nanti dikatakan dukun. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Hati-hati dengan paham-paham yang membid'ah-bid'ahkan, yang mensirik-sirikkan amalan-amalan ilmu hikmah, ilmu-ilmu dari warisan-warisan wali-wali Allah, wali songo, dari kiai-kiai kita. Jangan sampai ketika ada orang-orang yang melestarikan, yang mengamalkan amalan-amalan ilmu hikmah ini dikatakan dukun itu. Ini bahaya, ini seperti seolah-olah ingin menghilangkan amalan-amalan dari NU atau Nahdliyin gitu. Hati-hati dengan paham-paham yang membid'ah-bid'ahkan, paham-paham yang mensirik-sirikkan begitu amalan dari Nahdliyin, dari NU. Ini jangan sampai terjadi hal yang semacam itulah. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai juga terprovokasi lah dengan hal yang semacam itu. Ya alhamdulillah lah untuk semua saudara-saudaraku, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, Kang Udin, apakah sampean itu bisa mengobati orang? Selalu saya jawab, saya tidak bisa mengobati orang gitu. Saya hanya bisa mendoakan orang. Bahkan
terkadang ya kalau kita sering mengamalkan asma-asma Allah gitu, ada orang yang datang gitu, tiba-tiba di hati itu seperti ada rasa, oh orang ini dibacakan asma ini, oh orang ini dibacakan doa ini, seperti muncul sendiri di dalam hati gitu, muncul sendiri di dalam hati. Makanya ya sebenarnya juga saya punya tempat di beberapa tempat ya, termasuk di Malang kayak gitu, di Gunung Lawu juga saya ada tempat itu. Sebenarnya juga ada keinginan kayak gitu untuk hijrah gitu, pindah dulu ke sana kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa ketika dulu kiai saya menempatkan saya di Blitar gitu ya, berarti memang disuruh untuk menghadapi keadaan apapun yang ada di tempat itu begitu. Memang saya ditugaskan di situ gitu. Jadi kembali lagi ya sepertinya memang harus di tempat itu dulu kayak gitu. Padahal kan dari situ orang-orang tahu kalau saya itu hanya pemulung rosok begitu, sehingga ya apa sih hanya pemulung rosok kan begitu. Tetapi dari situ malah menjadi sebuah keyakinan di dalam diri saya. Memang ketika Allah itu berkehendak kun fayakun itu, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu itu, Allah ya tinggal berkehendak saja kan begitu. Ini juga untuk menumbuhkan keimanan kita, ketika Allah berkehendak melakukan sesuatu ya Allah akan melakukan itu kan begitu. Nah yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat apapun keadaannya, bersolawat, istiqomah, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rokok lumayan.